Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Di ayat tersebut kita bisa mengambil dua poin. Yang pertama adalah apa kata Allah, firman Allah yang pertama, yarfa'i. Kita ayat bunyi pertama, yarfa'i, Allah akan mengangkat. Siapa yang akan diangkat oleh Allah? Yang pertama adalah alladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Apanya yang akan diangkat oleh Allah? Darajat, yaitu nanti akan diangkat oleh Allah orang yang iman kepada Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu derajatnya nanti di sisi Allah. Semoga kita semua diangkat kelak dari kiamat. Amin. Allahumma. Kurang keras amin, kurang semangat saya. Kenapa? Maka saya tadi bilang berkata, alhamdulillah sangat bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan. Karena saya lihat beberapa bapak ibu, mohon maaf sebelumnya, saya lihat setiap bulan kajian kita ini jamaahnya masih berkurang. Beneran, semakin berkurang. Biasanya ibu-ibu ramai di sini, apalagi ada tahun ketendangan ramai. Tapi kenapa entah malam ini kok masih sedikit atau semakin jalan nanti gelarnya masih sedikit, tidak tahu. Ini pasti bapak-bapak ibu, pasti. Maka nanti kita akan bahas tentang di sini fadlul ilmi wa ta'lim. Fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan berilmu dan menuntut ilmu dan mengajar. Dengarkan ibu-ibu dan bapak. Pertama adalah kenapa kok penting menuntut ilmu dan menuntut ilmu agama? Karena para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya tidak pernah mewariskan dunia kepada kita, akan tetapi yang diwariskan oleh Allah kepada kita, yang diwariskan oleh nabi kepada kita adalah ilmu. Suatu saat terjadi kepada sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu, Bu? Abu Hurairah itu bukan nama aslinya, bukan nabi, nama aslinya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya predikat julukan iman. Apa Abu Hurairah? Artinya kucing. Kenapa kok sahabat itu kok dinamakan, dijuluki lagi Abu Hurairah kucing? Karena Abu Hurairah itu sahabat itu ketika ada nabi di situ pasti ada Abu Hurairah. Di mana ada kita pasti ada kucing gitu. Apalagi kucing pelihara. Walaupun kucingnya taruh di dapur, kita tidur di kamar, mungkin satu bangun kucingnya ada di kita. Nah, itu kucing. Maka Abu Hurairah sama. Abu Hurairah diberi kedudukan kucing Abu Hurairah karena itu ketika ada nabi di situ pasti ada Abu Hurairah. Maka apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah suatu saat lewat di suatu pasar. Maka Abu Hurairah berkata kepada para sahabat yang ada di pasar, ma'alukum, sungguh kalian lemah semuanya. Kata Abu Hurairah. Para sahabat yang ada di pasar yang berjualan dan orang membeli kaget. Kenapa Abu Hurairah kok berkata seperti itu? Ketika Abu Hurairah berkata, kamu sungguh orang-orang yang lemah. Kata Abu Hurairah, kenapa kamu kok berkata seperti itu Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, apakah kamu tidak mau? Apakah kalian semua yang ada di pasar itu tidak mau kepada warisan Rasulullah? Rasulullah sudah mewariskan hartanya, Bapak membagi-bagi warisan di sana. Di mana Abu Hurairah? Letaknya di masjid. Maka ketika para sahabat yang ada di pasar, baik yang membeli yang berjualan itu kaget mendengar seperti itu, pengen dapat warisan Rasulullah, pasarnya ditinggal. Yang jualan ditinggal, yang membeli ditinggal, sama-sama rombongan bergoyang-goyang berangkat ke masjid untuk menerima warisan Rasulullah. Ketika sampai di masjid, sahabat yang berrombongan berbondong-bondong dari pasar berangkat ke masjid untuk menerima warisan Rasulullah kaget. Mana ada bagian warisan? Kok cuma melihat orang-orang belajar ilmu, belajar ngaji, belajar sholat. Maka rombongan yang dari pasar pulang dengan tangan hampa, loyo.
karena nggak dapat apa-apa. Ketika nyampe di pasar, Abu Hurairah di pasar, yang lain barang di pasar, Abu Hurairah minta di pasar. Nyampe di pasar, berkata kepada Abu Hurairah, mana buktinya? Katanya Rasulullah, katanya Nabi Muhammad sekarang sedang membagikan warisan di masjid. Tapi kenapa kok saya ketika nyampe ke masjid nggak ada warisan yang diberikan? Kata Abu Hurairah, ada nggak? Ada orang di sana nggak? Kamu ada orang di sana nggak? Lihat, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad di sana? Nabi Muhammad sedang mengajar haji, sedang belajar sholat sama orang lain. Yaitu warisan Rasulullah. Bahkan kata Abu Hurairah di sini, hadis Nabi, inna al-anbiya lam yursid dinaran wala dirhaman wa innama uruskan ilmi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah membagikan, tidak pernah mewariskan kepada kita tentang dirham, tentang dunia kepada kita, akan tetapi wa innama uruskan ilmi, yaitu sesungguhnya nabi mewariskan kepada umatnya tentang keilmuan, lebih-lebih ilmu agama. Mohon maaf kalau ada apa-apa itu, jangan mati-matian juga. Bukan saya ingin merendahkan anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, S4, S7, macam-macam. Tidak merendahkan. Tetapi setidaknya kita itu harus di pertengahan. Kalau umumnya 50%, paling tidak agamanya 50%. Dan kenapa Pak? Ilmu agama lebih penting. Ilmu umum buktikan saja. Ilmu umum seberapa lama anak kita berada di sekolah, berapa jam berada di sekolah, berapa lama bulannya, sampai jam 2, jam 3, belum tentu nyampe di rumahnya disuruh baca surat dulu apa. Nah, di situ pentingnya ilmu agama. Bukan saya mereka, saya juga pernah satu juga, tapi saya pribadi, demi Allah saya pribadi tidak pernah mengunggulkan ilmu tidak. Apalagi di pelosok-pelosok Madura, ilmu itu ada artinya. Yang penting kalau penduduk Madura itu memaaf, lebih-lebih di pelosok, ngaji, sholat, sudah. Jadi walaupun anak-anak bergaul-gaul pakai gelar itu bukan untuk ngaji, kita putar ngaji semua. Maka itu pentingnya. Dan buktikan nanti, ketika anak-anak yang sekolah umum, seberapa pemahaman ilmu anak-anak yang belajar di umum sampai jam 4 dan 3 bulan ini. Di situ pentingnya. Jadi bukti ada. Kalau ilmu agama 50% ilmu agama. Lebih sangat lagi bahkan kalau perlu. Kadang kita terbalik, pagi-pagi anak kita berangkat sebelum sekolah, jam 7, jam 6 diantar semua ke sekolah. Tapi kenapa waktunya belajar ilmu agama anak kita diberikan ini? Yang menjadi tugas kepada kita semua itu. Menjadi tugas. Bahkan ada yang tidak sholat, ada yang tidak ngaji, bahkan orang tuanya juga menemani. Nah, kamu berangkat di sana, berangkat ke sholat. Orang tuanya main HP di rumahnya, nonton TV. Itu begitu. Setidaknya kita tuntut, ayo nak kita berangkat ke masjid bersama-sama. Ayo nak kita tuntut berangkat ngaji bersama-sama, sholat cuma sholat. Itu pentingnya belajar ilmu agama. Kemudian di hadis yang nomor 2, Imam Hasan Al-Basri berkata, apa manfaat atau keutamaan mencari ilmu? Abu Hasan Al-Basri berkata di sini, "Laukana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsanu min suratis syamsi wal qamar wan nujumi was sama." Ada yang paham artinya? Ada yang paham artinya enggak? Bapak-bapak ada yang paham artinya enggak? Kalau yang paham nanti saya bagi hadiah. Enggak ada yang mau. Dengarkan. Abu Hasan juga berkata, andaikan gambarnya ilmu itu ditampakkan kepada kita, kita kan tidak tahu seperti apa ilmu itu. Tampaknya gambarannya ilmu juga tidak tahu. Yang penting kita sekolah menuntut ilmu, gambarnya bentuknya kita tidak tahu. Apakah berbentuk bayangan? Tidak. Sama halnya dengan angin tidak diketahui bentuknya apa bentuknya. Moro-moro ada angin lewat. Dan di sini dijelaskan, laukana ilmi suratul lakanat suratul ahsanu min surat syamsi wal qamar. Kata Abu Hasan Al-Basri, andaikan jikalau gambarnya ilmu itu ditampakkan kepada kita semua, pasti ahsanah lebih bagus, lebih indah min surat syamsi wal qamar, lebih indah daripada gambarnya matahari dan bulan.
Bayangkan besok di pagi hari kalau matahari terbit dari timur, berapa seperti apa terangnya, seperti apa cahayanya, apalagi di siang hari. Akan tetapi kata Abu Hasan Al-Alusi, orang yang punya ilmu itu jika ditampakkan cahayanya, ditampakkan sinarnya, pasti lebih berzina daripada matahari dan bulan. Bahkan lebih terang, wajujuni wasama, lebih terang juga dengan langit dan bintang-bintang yang ada di atas langit. Itu diantaranya keutamaan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu sulit, Pak. Kita belajar malam ini kita ngaji bersama, belum tentu belanya kita ingat. Itu ilmu. Dan bagaimana caranya, Pak? Al-Kamakul menyebutkan dalam surat Al-Kamakul atau kata-kata dalam kalimat bijak, ilmu itu liar. Ilmu itu bagaikan monyet liar. Bagaimana cara menangkap ilmu? Kalau ilmu itu liar, satu-satunya adalah mencatat. Dan usahakan kalau kita nanti mau mengaji dimanapun dan kemanapun, kita bawa buku sama buku kertas, catat. Yang berbentuk ilmu catat. Karena tak akan hilang, kalau catatan juga hilang, ilmu juga akan hilang. Coba suatu saat kita nanti kata ilmu kita yang kita dapat dari manapun kita belajar, ketika kita buka buku itu pasti ada, kita ingat lagi. Tapi kalau kita nanti cuma mengaji di sini, pulangnya insya Allah nggak ada. Kebanyakan yang nggak lupa, yang ingat. Yang punya HP, kita kan HP bisa memulai sekian yang dapat dari malam ini, sekian. Nanti kita buka lagi, oh kita ingat lagi. Itu ilmu namanya. Maka saya lagi kata Abu Hasan Al-Basri, ketika ilmu itu andai dan ilmu itu ditampakkan, maka gambarannya, cahayanya, sinarnya lebih bersinar, lebih terang, lebih sinar, yaitu lebih terang dengan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan langit-langit. Sampai sini paham? Guru, Pak, sampai sini paham? Hah? Insya Allah itu kalau kita nggak bekerja, insya Allah itu sudah kita kerjakan. Nanti saya ulangi lagi. Mohon lagi dengarkan Bapak Ibu. Kemudian ada Ibnu Abbas, Khayyar Sulaiman, Nabi Sulaiman suatu saat disuruh memilih 3. Pertama ilmu, wal mal, 2 harta, wal mulk, 3 jabatan. Nabi Sulaiman disuruh milih 3 ini, Bapak Ibu. Pertama, Nabi Sulaiman, kamu pilih mana? Pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga ilmu, yaitu kerajaan. Maka apa Nabi Sulaiman memilihnya? Faktarul ilmu. Maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Kenapa katanya? Fa'aqahullahu mala wal mulk. Kalau kita sudah punya ilmu, paling tidak harta dan jabatan akan dikasih langsung oleh Allah. Kalau kita cuma punya uang, kita punya jabatan, belum tentu ilmu kita dapat. Memang walaupun segalanya pakai dengan duit, bahkan kita mau sekolah pakai aja bisa. S1 bisa pakai sekarang, bukan cuma SD, SMP, SMK, SMA yang bisa pakai. S1 bisa dipakai sekarang. Tapi adakah ilmu yang kita dapat? Tidak. Karena cuma kadang kalau sekolahnya cuma 1 minggu 1 kali. Itu kalau masuk, apalagi perkuliahan cuma beberapa jam. Sedangkan kalau kita sudah punya ilmu, semuanya akan dikasih oleh Allah. Harta, jabatan, dan harta dunia juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Jangan kita merendahkan diri. Kalau kita, anak kita mau dimondokkan, alasannya nggak punya duit, mustahil. Anak kita mau disekolahkan madrasah, anak kita mau disekolahkan mau ilmu, nggak punya duit, mustahil. Jangan bilang kayak gitu. Karena kata Rasul, kata-kata para ulama sebagian, kalau orang yang mencari ilmu itu pasti dia disebutkan. Buktikan saja dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala tariqan ila jannah. Ini buktikan saja. Hadis Nabi bukan kata saya, Pak. Pertama kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala tariqan ila jannah.
Orang yang memudahkan jalannya jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan kita jalan masuk surga. Kita ambil secara pemikiran besar. Harta, duit bisa dicari, karena itu termasuk berbentuk dunia. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kalau kita menuntut ilmu, maka oleh Allah dimudahkan. Apanya? Man salaka tariqan yaltamisu. Surga itu urusan akhirat. Jadi kalau menuntut ini kan gini, kalau kita menuntut ilmu sudah saja mudah didapatkan, urusan akhir bisa didapatkan, apalagi cuma urusan dunia. Walaupun itu hanya dapat dari hutang, pasti letak lambat laun pasti akan terlunas di hutang. Terkadang ada itu. Kalau di Madura itu kadang-kadang, mohon maaf sebelumnya, kalau orang Madura itu kadang-kadang orangnya mampu, kaya, anaknya enggak terus bener. Saya hidup nih sama usianya aku satu tangga, hidupnya yang sepasang, kuliah. Kalau saya dulu masih kuliah masih nyicil, bahkan jas alma mater itu saya dapat ketika saya sepertiga nyicil, alma maternya nyicil. Tapi apa yang sampai lunas sampai selesai S1, alhamdulillah, sampai sekarang nggak punya utang. Nah itu. Jadi ketika kita mencari ilmu dan menuju ilmu, maka urusan akhirat, urusan surga dimudahkan oleh Allah, apalagi urusan dunia. Maka mustahil kalau kita tidak punya duit, apalagi penduduk Kalimantan yang lebih mudah mendapatkan dunia dan harta. Baik itu. Jadi tetap semangat. Nah, ketika kita punya ilmu, maka insya Allah oleh Allah harta akan dimudahkan, jabatan juga akan diberikan oleh Allah. Jadi hanya dengan sekarang ini Indonesia bukan penduduk yang bodoh-bodoh, bukan, kita pintar semuanya, tapi ilmunya kurang. Ilmunya apa Pak? Coba korupsi. Yang punya itu doktor, insinyur, itu yang coba korupsi Pak. Kalau bicara satu ilmu kan beda jauh dengan kita. Jadi saya ulangi lagi, Nabi Sulaiman disuruh memilih ilmu, harta, jabatan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu diberikan oleh Allah kepada kita, maka jabatan, harta juga akan didapat oleh Allah, didapatkan oleh kita, diberikan oleh Allah. Yang sini paham? Paham? Ibu paham ini? Bicara terus ibu. Sebenarnya ini juga penyuluhan kepada kita semua, terutama mohon maaf. Sebenarnya kalau bagi saya, yang lebih semangat untuk menghadiri acara-acara seperti ini adalah para pengurus masjid. Ya, di kamar itu ada banner pengurus masjid siapa, tapi yang datang cuma 1-2 orang. Ini keliru. Jadi setidaknya para pengurus yang lebih semangat, lebih antusias ketika ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk hadir di masjid, bukan malah diam di rumah. Apalagi yang rumahnya dekat-dekat, nggak hadir di masjid eman. Lanjut ya. Kemudian ini Imam Syafi'i berkata, termasuk imamnya para kita semua, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Kalau kita menginginkan sesuatu di dunia, bagaimana caranya? Yaitu dengan fa'alaihi bil ilmi, dapatkanlah dengan mencari ilmu. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya, "Oman aradal akhirah", barang siapa yang menginginkan urusan akhirat, maka juga bisa dicapai dengan ilmu. Jadi kata saya tadi, kalau urusan akhirat saja dimudahkan oleh Allah, bagaimana dengan urusan dunia? Pasti lebih dimudahkan oleh Allah. Apalagi kita memang benar-benar mengaji, mau anak-anak mau dititipkan di musola, di masjid, di langgar untuk mengaji Al-Quran, belajar tentang sholat dan lain sebagainya. Tetapi lebih baiknya di samping dititipkan di musola, di masjid, di langgar, setidaknya orang tuanya juga semangat untuk belajar, mendidik, membimbing. Apa tujuannya Pak? Tujuannya biar seimbang. Terkadang orang tuanya semangat, anaknya nggak semangat.
gurunya semangat, orang tuanya lalai. Nah, itu tidak sejalan. Kemudian dilanjutkan lagi, masih jam 8 silaman. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Nabi ada 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karramallahu wajhah. Mungkin kalau nggak salah saya pernah sampaikan dulu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan julukan, mendapatkan predikat karramallahu wajhah, paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Sayyidina Ali di belakangnya mendapat julukan karramallahu wajhah, orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa kok diberi julukan karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali selama hidupnya tidak pernah melihat auratnya sendiri. Lagi, Sayyidina Ali mendapat julukan karramallahu wajhah karena semasa hidupnya beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri. Bagaimana kita? Jangankan auratnya kita sendiri, orang-orang lain. Apa kata Sayyidina Ali? Al-ilmu khairun minal mal. Berilmu itu lebih baik, lebih mulia daripada harta. Kenapa katanya? Kok ilmu itu kata Sayyidina Ali lebih baik daripada harta? Al-ilmu yurusuka wa antah tarusul mal. Kalau ilmu akan menjaga kita, sedangkan kalau harta kebalikannya. Kalau harta yang akan dijaga oleh kita. Nah ya, kalau kita sudah punya ilmu, kita akan dijaga. Ketika kita berhadapan dengan orang, kita nggak bingung karena sudah punya ilmu. Itu adalah ilmu yang akan menjaga kita. Bedaannya dengan harta yang kita simpan, dunia yang kita simpan, dunialah yang kita jaga. Itu pertama kata Sayyidina Ali. Jadi pertama, ilmu lebih mulia daripada harta. Karena apa? Karena ilmu akan menjaga kita, sedangkan dunia, harta akan dijaga oleh kita. Kembali. Kemudian al-ilmu yarakul alat infaq wal mal tunkisul taqwabah. Ketika ilmu itu disedekahkan, diajarkan kepada orang, akan bertambah. Contoh, ketika ilmu kita ajarkan sekarang kepada anak-anak kita, kalau ngaji kita sekian-sekian, ilmunya ini sekian-sekian, maka suatu saat apa kita akan sama itu ditanam, akan diingat sama anak-anak kita. Itu akan bertambah. Selama kita mengajarkan kebaikan dan dikerjakan sama sampai, kita dapat pahala. Contoh. Kita sekarang belajar tentang sholat. Minta saya bantu di depan, minta kalau sholat yang benar sekian. Sejak ini dan belajar sholatnya sampai kelak nanti sudah tetap mengerjakan. Oh iya, saya harus ingat ruku yang benar dari kamu sampai ini dulu. Ruku yang benar dari sudut yang benar dari sampai kita terus mengajarkan ke anaknya, ke muridnya. Saya tetap dapat barokahnya, saya tetap dapat ilmunya. Itulah ilmu. Jadi ketika satu kali kita ajarkan kemudian diamalkan sama murid yang terus ke bawah, kita tetap mendapatkan pahalanya. Bedaannya dengan harta. Kalau harta diinfakkan, kita gunakan semakin habis. Kita dapat uang 10.000 sekarang, bawa uang, anak-anak kita berjalan bawa berangkatnya bawa uang, pulangnya nggak bawa uang. Itulah dunia. Bedanya dengan kita berangkat sekarang ini di rumahnya nggak dapat ilmu, pulangnya dapat ilmu. Itulah ilmu. Lebih mulia daripada segalanya. Sampai sini paham? Hah? Paham yang tidak tahu? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Aduh. Qala Fathul Musliya rahimahullah ta'ala, alaisul marid idza muni at-ta'ama wasyarab wal dawa ayyamun. Kata Fathul Musliya, salah satu imam berkata di sini, kalau kita ada orang sakit, kemudian kita dicegah, diberi obat, nggak dikasih makan, nggak bisa makanan. Dokter Pak Anies dapat dokter. Jadi ketika ada pasien sakit sama Pak Anies ditangani, kalau dikasih obat, kalau dikasih minum, apa yang akan terjadi? Insyaallah laban tahun akan kalau nyampe umur akan meninggal. Beda dengan hati kita. Kalau hati kita kadzalika al-qalbu yad'u hikmah wal ilmi salasata ayyam. Kata Imam di sini. Kalau hati kita dicegah
dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak dan ilmu selama 3 hari saja, maka tak lama lagi kita akan mati. Jadi intinya gini, kalau kita hidup di dunia ini 3 hari saja nggak mendapatkan tambahan ilmu dari siapapun saja, maka tak lama lagi insya Allah pasti kita ini akan mati. Keras kepala, disuruh ke barat ke timur, disuruh ke timur ke barat. Jadi pentingnya kita itu berada di situ. Jadi hati kita kalau 3 hari saja nggak diberikan tambahan ilmu, nggak diberikan tambah masukan ilmu, maka tak tambah jauh akan mati. Bagaimana dengan hati kita, anak-anak kita yang tidak dipelajari tentang ilmu lebih ilmu keagamaan sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, sampai umur belasan tahun, bertahun lagi, maka apa yang terjadi kepada kita nanti? Ini caranya kepada kita semua. Sekali lagi, jadi ketika ada orang sakit sama kita dicegah, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, maka paling tidak kita akan mati. Kalau orang sakit, sama dengan kemarin corona itu di karantina, apa karantina? Di kata Habib Abdul Qadir, apa itu kalau lockdown, smackdown, apa lagi yang terakhir? Jadi apa? Lockdown kan dikunci di rumah, nggak boleh keluar. Yang punya istri nanti smackdown di dalam kamar. Itu katanya keluar itu. Enak juga ada gunanya. Nanti keluar-keluarnya dapat anak lagi dia itu. Jadi ketika hati kita dicegah dari ilmu 3 hari saja, maka insya Allah kemudian suatu saat nanti kita akan mati kalau hati kita tidak diberi masukan ilmu selama 3 hari. Nah itu. Kemudian Imam Syafi'i berkata lagi, man yuhibbul ilma la khayra fihi fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wa la sadaqah. Jadi ketika ada seseorang di dekat kita, tetangga kita, kerabat kita tidak suka sama ilmu, tidak ada kebaikannya sama sekali, maka wala sadaqah, jangan dekati, jangan dijadikan teman. Jadi pentingnya nih anak-anak kita yang masih kecil ini, carilah teman-teman yang benar, teman-teman yang giat belajar, teman-teman yang giat mengaji. Kenapa di sini Pak Inna ilma hayatul qulubi wa isbuhul basari? Karena ilmu itu adalah kehidupan hati. Ketika hati kita sering terkontrol dengan anak-anak yang malas belajar, maka suatu saat anak kita belajar malas. Jadi si A semangat belajar, si B tidak semangat belajar. Karena sering bertemanan dengan si A dan si A terpengaruh kepada si B. Ayo ngaji, kalau usah ngaji sekarang, mendung, kalau usah ngaji dah, main HP, semuanya sampai nanti dan subuh. Nggak ada ilmu sudah. Maka kata di sini, kalau ada seseorang yang tidak suka ilmu, yang nggak ada kebaikannya, jangan dijadikan teman. Karena itu akan merusak kepada kita. Jadi pentingnya kita itu memilih teman juga. Jangan sembarangan anak-anak kita yang masih kecil ini biarkan memiliki teman-teman yang suka bergaul-gaul kemana-mana, yang pakai motor bisa nanti itu yang kemauan itu jangan. Bukan saya meremehkan anak-anak yang belajar membawa motor, tidak. Tapi setidaknya kita harus tahu ngatur. Oh iya, kita waktunya belajar, waktunya bergaulan sama anak yang baik, yang jelek, kita harus tahu dulu demi masa depan anak kita. Maka kemudian apa lagi Bapak Ibu? Pentingnya kerasa tadi dari tadi, pentingnya belajar ilmu, mengaji ilmu. Saya pernah sampaikan dulu kepada ibu-ibu selawatan kalau nggak salah, kalau kita memang benar belajar mengaji untuk ilmu kepada di kesempatan malam ini, jangankan kita menulis, jangankan kita bawa pulpen, duduk saja kita hadir pada malam hari ini, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat salat sunnah. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Jadi orang yang belajar ilmu, yang mau mengaji tentang keilmuan, menuntut ilmu agama, maka jangankan tidak sempat menulis, tidak sempat bawa buku, tidak sempat bawa pulpen, duduk saja. Bahkan tidak paham apa yang disampaikan, apa yang disampaikan, tinggal duduk di sini mendengarkan, tidak paham, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Saya jujur, 1000 rakaat yang nggak mampu. Apalagi sholat fardu,
2 rakaat subuh banyak yang kebebasan 2 rakaat nih, apalagi 10 rakaat itu pahalanya. Kemudian ada juga, maka juga orang yang menuntut ilmu dari berangkat sampai pulang nanti sampai kembali ke rumah oleh Allah akan dicatat sebagai fisabilillah. Saudara-saudara kita sekarang di Gaza, di Palestina dalam keadaan yang sangat mengenaskan, itu adalah asli jihad fisabilillah, sudah mati, sudah meninggal fisabilillah. Bagaimana orang fisabilillah itu, Bang? Orang yang mati syahid itu adalah dianggap mati oleh kita, tapi di sisi Allah tidak akan mati nanti. Bahkan di dalam surga akan berterbangan seperti burung nanti orang mati syahid. Kita pada malam hari ini tidak bisa membantu Palestina, tidak bisa membantu saudara kita di Gaza. Mungkin dengan ngaji pada malam hari ini kita nanti, kalau seumpama kita nyampe umur, bulannya kita nanti nyampe rumah meninggal, tapi semoga panjang umur semua. Amin, amin. Maka kita jangan mati syahid, karena bisa pilih itu. Ada sebuah cerita, dulu ada seorang bajingan, bapak-bapak ibu, bajingan pengen, bajingan besar. Kalau cuma membunuh orang, kalau cuma mencuri motor, mencuri mobil, itu bajingan kecil dulu lah. Ini bajingan luar biasa. Apa? Bajingan ini disebut dengan bajingan pengen itu membunuh sebanyak 99 orang, menghabisi 99 orang. Ini dalam kitab hadis, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, kebanyakan sampai sama dengan sini. Di dalam dijelaskan ada salah satu orang menyesal, bapak-bapak ibu-ibu, dengan pekerjaan karena saking hilafnya, saking malesannya sampai membunuh orang sebanyak 99 orang. Pengen bertaubat, menyesal, tahu soal kepada satu ustaz, suatu kiai, tanya kepada kiai, wahai kiai, saya ini orang bajingan, saya sudah membunuh orang, menghabisi 99 orang, saya membunuh tikus. Kemudian kalau saya kiai bertaubat, menyesal dari kesalahan saya, kira-kira taubat saya taubat saya diterima enggak kiai? Kata kiai apa? Enggak diterima. Dosa kamu terlalu besar, terlalu banyak dosa kamu sampai membunuh orang 99 orang. Seorang bajingan ketika mendengar cerita itu enggak diterima oleh kamu, emosinya naik, dibunuh lagi dia itu. Pas genap nyampe 100 orang yang dibunuh awalnya 99, nambah kiai satu menjadi 100 orang yang dibunuh dalam bajingan tersebut. Tahu kiai lagi sowan kiai, tahu lagi sowan ke kiai, nanya lagi kiainya, kiai, ustaz, syekh, kalau saya ada seorang bajingan membunuh sekian sampai 100 orang. Saya pernah habis kepada kiai, jawabannya sekian. Saya bunuh orang tersebut sampai 100 orang dia bunuh. Kalau saya taubat, kira-kira taubat saya diterima enggak kiai? Apa jawaban dia tersebut? Dengan santai. Kalau diterima, yang penting kamu itu mau taubat benar-benar serius, salah pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran, Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, dan juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ya semangat. Sebagian itu ingin bertaubat dengan cara bagaimana seorang bajingan itu bertaubat, dengan cara menuntut ilmu, dengan ingin memondok. Saya mau belajar pondok sana. Karena dulu juga ada kendaraan, bapak-bapak itu jalan kaki. Sebagian itu jalan kaki berapa kilo berjalan. Ketika nyampe di pertengahan jalan, Allah lebih senang kepada bajingan tersebut. Oleh Allah dicabut nyawanya, meninggal di pertengahan jalan. Nyampe di pertengahan jalan meninggal, 2 malaikat Azab dan Rahmat atau malaikat Malik dan Ridwan penjaga surga dan neraka diskusi. Oh, ini bajingan nih, orang ini mau dimasukkan ke mana nih? Ke surga atau neraka? Sampai berdebat dua-duanya, ke neraka aja. Oh, ini banyak dosanya, belum bertaubat. Wah, enggak, tadi ini maunya bertaubat, makanya dia mencari ilmu sampai meninggal di sini. Masuk surga aja. Tidak bisa memberikan keputusan, dan dua malaikat ini berkata kepada Allah, minta izin sama Allah, mau dimasukkan ke mana ini? Wahai Rabb, wahai Tuhanku, orang ini. Apa kata Allah? Coba lihat saja, orang meninggal ini, bajingan yang meninggal ini lebih dekat mana? Tempat peninggalan ini lebih dekat ke pondok apa lebih rumah? Contoh di sini pondok, di sini rumah. Orang ini bajingan berangkat di sini, meninggal di sini, lebih dekat ke mana? Apa orang meninggal tersebut tempat kejadiannya lebih dekat ke pondok apa lebih dekat ke rumah? Diukur Pak sama malaikat rahmat dan malaikat azab. Diukur ke
ketika diukur alhamdulillah lebih dekat kepada pondok. Maka apa kata Allah? Kalau lebih dekat kepada pondok, masukkan ke dalam surga. Bayangkan dari kita tak sempat mencari ilmu, hanya berniat untuk menuntut ilmu, mati di tengah jalan, bisa dilihat mati syahid masuk surga. Bagaimana dengan kita insya Allah yang duduk pada malam hari? Semoga kita tak sebagai bisa dilihat Allah. Amin Allahumma amin. Nah itu enaknya mencari ilmu. Jadi jangan suka-suka kita belajar ke masjid di sini, jangan sampai suka belajar semua. Yang penting sampai semangat belajar itu sama saya juga semangat belajar, mengajar anak-anak, apalagi yang mau ngajar nanti kadang nggak mau ngajar, malas banget mau ngaji lah. Sudah nggak kalau mau ngaji, saya nggak mau ngajarin. Saya itu udah saya. Nah itu pentingnya. Kemudian juga setidaknya orang yang punya ilmu itu sedikit banyak kita amalkan. Apalagi kalau kita ingin beribadah tanpa ilmu. Contoh, kita mau sholat tapi nggak tahu tata sholat, ya tidak bisa, rusak itu, nggak bisa diterima. Jika kita mau belajar tentang ilmu, kemudian kita apa? Kalau kita mau beribadah, mau melakukan sesuatu tanpa ilmu, lebih dalam kebaikan beribadah tanpa ilmu, maka tidak akan diterima. Bahkan katanya di sini kerusakannya lebih banyak daripada kebenarannya. Intinya apa? Setidaknya kalau kita mau belajar sesuatu, ini mengerjakan sesuatu lebih dalam urusan ibadah, setidaknya kita tahu tentang ilmunya. Kita mau sholat, setidaknya kita tahu tentang sholat. Ada ruku, ada takbir, ada sujud, ada semacamnya. Nah, itu pentingnya kita belajar. Kemudian juga kata Al-Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Al-Habib Tanggul ini bapak-bapak ibu-ibu lokasinya kalau nggak salah di Jember. Beliau ini seorang sosok habib yang dikenal dengan karomahnya, dengan unilannya, dengan kemunilannya. Bahkan banyak yang tak iseng dari telinga saya dulu ketika mendengarkan para cucu beliau, orang yang berziarah ke makam Habib Soleh itu pulangnya hartanya dimudahkan, dunianya dimudahkan, diluaskan oleh Allah semuanya. Apa kata Habib Soleh Tanggul? Di akhir zaman ini tidak akan ada perkara yang tenang di hati kita kecuali empat. Intinya yang membuat hati kita tenang nanti di akhir zaman ini, apalagi akhir-akhir ini, zaman-zaman yang penuh dengan salbutan, bukan rusak luar biasa lah, rusak luar biasa. Empat ini yang akan menjadi hati kita tenang. Pertama apa kata Habib Soleh? Zikrullah. Kita harus ingat kepada Allah. Apa kata Allah? Fadkuruni adkurkum. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, kalau kamu ingat nih kepadaku, maka saya akan ingat kepada kamu. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Ya dengan zikir kepada Allah. Tidak harus zikir yang itu, yang ini. Tidak. Bahkan saya ambil dalam kitab ini juga ada 4 kalimat zikiran yang disenangi oleh Allah. Di sini dijelaskan. Yang pertama adalah katanya ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Jadi ada 4 kalimat, ada 4 zikiran yang disenangi oleh Allah. Yang pertama adalah tasbih, yaitu bunyinya subhanallah. Kemudian ada tahmid yang bunyinya alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tahlil, la ilaha illallah. Yang terakhir zikir yang disenangi oleh Allah, kalam yang disenangi oleh Allah itu takbir, Allahu Akbar. Apa kita langsung itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kan zikir itu. Itu zikir yang paling disenangi oleh Allah Taala. Bahkan yang paling utama afdhalul zikir la ilaha illallah. Dan kapan waktu zikir yang benar itu, Bapak-bapak Ibu? Jadi kita atau tak tahu waktu. Begitu semuanya kita mengingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah. Tidak semuanya, dalam artian ada waktu tertentu atau waktu yang bagus. Di sini dijelaskan ketika kita sedang khusyuk-khusyuknya berzikir kepada Allah dan perkara ini terjadi kepada kita, kita harus berhenti sejenak dulu zikirnya. Jadi contoh,
kita sedang bikin di rumahnya, di tempat ibadahnya kita sedang bikin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terjadi 6 perkara kepada kita ini, berhenti dulu, sejenak. Kalau selesai, lanjutkan lagi. Apa di sini jelaskan? Summa ya'udu ba'da zawlaha minha ila sallama salam. Ketika kita sedang husu-husunya zikir kepada Allah, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita hentikan zikirnya dulu, zikirnya hentikan dulu, waalaikumsalam. Setelah kita menjawab salam tersebut, kita lanjutkan lagi zikirnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita zikir, kemudian ada orang mengucapkan salam, maka salamnya harus dijawab. Masih paham? Nah, paham? Kemudian yang kedua, tidak angkasa indahu. Ketika kita sedang zikir kepada Allah, zikir dari Allah, kemudian tiba-tiba ada orang bersin. Orang bersin didengar oleh kita, apa jawaban kita? Jawabannya adalah apa? Hah? Ya, orang kita tahu, ibu tak tahu. Berarti dulu ibu tak belajar, nggak seorang dulu. Jadi jawabannya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ketika orang bersin, saya bersin tak Obama, saya bersin. Jawabannya apa? Saya menjawab alhamdulillah. Sampai menjawab ya alhamdulillah. Saya menjawab lagi ya apa? Yang dimiliki berlaku. Itu di situ. Jadi ketika kita sedang zikir khusyuk, kemudian ada orang bersin didengar oleh kita berhenti sejenak terlebih dahulu menjawab mendoakan orang bersin. Sampai sini dua paham sudah lagi? Paham? Paham dah? Paham. Berkata kita sama khatib. Ketika yang Jumat, terutama bagi para kaum jemaah laki-laki, ketika ada khatib naik ke atas mimbar berceramah, berpidato, maka zikirnya dihentikan dulu. Yang mempertasbih diberhentikan dulu. Kita dengarkan khatib dulu, ceramahnya khatib kita dengarkan, ceramahnya khatib kita dengarkan. Nanti setelah selesai semuanya mau zikir lanjutkan. Tetapi ini bukan sebuah tuntutan, bukan sebuah kewajiban tidak. Yang afdal, yang utama yang kayak gitu kalau mau zikir. Kemudian wakada ilas sami al muadzin ajabahu fi kalimatin adani wa iqamah. Kemudian katanya yang nomor 4 itu ketika ada orang adzan, kita sedang zikir khusyuk-khusyuknya, maka berhenti sejenak terlebih dahulu, jawab adzan dan iqamah dengan kalimat seperti biasanya. Paham ya? Paham. Jadi kalau ada orang adzan, Allahu Akbar, kita hentikan dulu kerjanya, hentikan. Yang main berhenti dulu, yang nonton TV dengarkan kecilin dulu, yang main HP kecilin dulu, jawab adzan, baru setelah adzan selesai kita lanjutkan. Lebih cuma main, zikir aja harus berhenti, apalagi kalau bermain. Bahkan dikhawatirkan ketika kita mendengar adzan kita sepelekan, kita nggak jawab, dikhawatirkan mati ke dalam keadaan syukur khotimah. Itu. Jadi yang nomor 4, ketika kita sedang zikir, kemudian ada orang adzan bersama, kita jawab terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu ketika kita mendengar atau melihat tentang kemungkaran. Kita sedang zikir di depan rumah, baca tasbih, takbir, kemudian tiba-tiba ada anak bertengkar, melihat kemungkaran, bisa dulu. Bisa, jangan diatur, ayo nak bertengkar terus, bertengkar, jangan. Nanti sampai berzikir, anaknya bertengkar, dia semakin jauh membacanya. Tapi ketika kita sedang berzikir seusul-usulnya, melihat kemungkaran, kita bisa terlebih dahulu. Atau yang terakhir, wakata idza galabun nu'as, kita sedang ngantuk. Jadi kalau kita sedang ngantuk luar biasa kecapean, zikirnya berhentikan dulu. Kalau ngantuk kita nggak kuat, lalu pastinya zikirnya berhenti dulu, kita tidur, nanti bangun lagi. Gitu. Nah kenapa? Kalau kita sudah kecapean, ngantuk luar biasa, kita lanjutkan, nggak usul-usul, nggak selesai-selesai. Baca selawat 100, nggak sampai-sampai. Kalau sudah ngantuk, makanya di situ. Jadi bagi dulu yang pertama, kata Abu Soleh Tambul, ketenangan hati tidak akan dicapai dengan 4 ini. Yang pertama, tidak akan dicapai kecuali dengan 4 ini. Yang pertama, zikir kepada Allah.
zikir kepada Allah. Yang kedua, ketenangan hati akan dicapai yaitu dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan tidak menjawab salam termasuk orang yang paling baik, yang paling pikir, yang paling pikir. Kata Rasulullah itu, orang yang paling pikir adalah kata Rasulullah ketika mendengar namaku tapi orang tersebut tidak menjawab salam kepada aku. Maksudnya ada Muhammad. Apa di antara orang selawat tidak asing kepada telinga kita? Berapa kali kita mendengarkan selawat? Apa dalam selawat? Pada selawat yang ini sekian berapa kali kita sudah? Kemarin di bulan Maulud kita lewati sudah, ada ceramahnya di sini. Apa bentuk selawat disampaikan? Pasti ada. Kata Nabi, orang yang selawat kepada aku satu saja maka akan dibalas dengan 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada kisah nyata. Pentingnya juga anak-anak kita diajarkan oleh kita, didik dengan benar, bimbing dengan benar dari kecil. Apa pentingnya? Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala salati sholih." Didikkan anak-anakmu, ajarilah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyukum, cinta kepada para nabi. Setidaknya tahu siapa nabinya, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, hubbi ahlikum, cinta senang kepada keluarga Nabi. Sedikit banyak harus tahu berapa anak Nabi, putra putri Nabi Muhammad, siapa nama bapak ibu Nabi Muhammad, siapa nama kakek ibu Nabi Muhammad. Paling tidak kita harus tahu. Nah, kita rekaman. Yang terakhir, ditilawati Quran. Ajarilah anak-anakmu belajar Quran. Kemudian ini cerita, ini terjadi di Jawa Timur. Saya pernah dengar dari guru-guru saya dari beberapa bulan kemarin. Guru saya dari pondok di sini pesantren, ada pesantren Pering di sana di Sungai Kapitan, ada pesantren namanya pesantren Pering. Beliau acara milad dinaikkan di sini. Beliau bercerita kejadian pesantren di Jawa Timur itu tidak berapa lama kejadian. Di suatu pesantren tersebut diadakan program pondok Ramadan. Jadi biasalah, mungkin kita nonton juga ada. Nanti kalau ada kegiatan misalnya macam-macam kan juga Ramadan ada kegiatan khusus komputer, khusus bahasa Arab, khusus bahasa Inggris. Nah, di suatu pesantren tersebut yang memimpin, yang menjadi pengasuhnya adalah cucu Rasulullah, seorang habib. Ketika itu si habib tersebut memberikan instruksi kepada para pengurus pesantren, ayo kita adakan pondok Ramadan, kegiatan pondok Ramadan. Maka buatlah brosur kegiatan pondok Ramadan. Ketika brosur itu berjalan, banyak anak-anak yang datang kepada pondok tersebut ikut kegiatan pondok Ramadan. Ketika ikut, yang banyak daftar itu adalah anak seorang sedikit semua. Banyak anak-anak kecil yang daftar, yang bisa sedikit. Maka ada satu pengurus, ngasih tahu kepada pengasuhnya, wahai guruku, yang banyak daftar pada kegiatan pondok Ramadan hari ini banyak anak yang kecil-kecil. Maka apa kata Habib? Oke, nggak apa-apa. Yang kecil-kecil nanti bisa sama yang besar-besar. Yang kecil-kecil, khusus anak kecil, mari kita bimbing, kita ajarkan tentang kenabian, tentang sejarah Rasul, tentang apa intinya tentang peranabian. Maka kadang-kadang yang ngisi itu adalah langsung habibnya, langsung pengurusnya. Selama 20 hari kalau misalnya kegiatan pondok Ramadan tersebut dibimbing terus setiap hari. Yang kecil-kecil itu berdasarkan tentang sejarah Rasulullah, tentang sifat Rasulullah, siapa nama Nabi Muhammad, dan siapa pacarnya, bapaknya, ibunya, terus diajarkan kepada kita itu. Singkat cerita, di akhir-akhir kegiatan pondok Ramadan tersebut, seorang habib tersebut memerintahkan kepada anak-anak yang kecil-kecil itu membeli balon. Satu santri harus beli 1 balon. Ditiup, kemudian di dalam balon tersebut ataupun di luar tulis, isikan surat. Tuliskan surat-surat kepada Rasulullah. Macam-macam isi balon atau tulisan balon yang ada waktu macam-macam satu tersebut. Ada yang saya rindu kepada Rasulullah, saya ingin berjumpa kepada Rasulullah, macam-macam. Ketika selesai sudah ditiup, ada suratnya semuanya, kata Habib, wahai Rasulullah, wahai Allah, sampaikan salam dan surat ini kepada Rasulullah di Madinah. Terbang semuanya balon. Terbang. Kemudian ada satu santri yang balonnya nyangkut. Nggak terbang, seperti teman lain.
Loh, wahai anakku, wahai istriku, kok kenapa kalau kamu tidak sama dengan yang lain? Kok nyampur di sini, ada apa dengan kamu itu? Apa isi surat kamu kepada Rasulullah? Diambil, baru yang nyangkut itu dipanggil salah satu tokoh, diambil, kemudian dibaca surat anak tersebut kepada Rasulullah, dibaca. Apa isi suratnya? Wahai Rasulullah, saya merinding, saya merinding. Wahai Rasulullah, kapan lagi saya akan bermimpi denganmu? Si balon anak kecil tersebut yang nyangkut isi surat itu. Wahai Rasulullah, kapan lagi saya akan bermimpi berjumpa denganmu? Semenjak saya ada di pondok ini, ikut program pondok Ramadan selama berapa belas hari, diajarkan tentang sejarah engkau, sifat engkau. Selama berapa belas hari saya bermimpi berjumpa dengan engkau. Itu kata Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada dia tersebut? Pengasuhnya Habib tersebut ketika membaca surat tersebut nangis. Habib tersebut menangis kaget. Wahai anakku, saya sebagai Habib, sebagai cucunya Rasulullah, belum tentu bermimpi dengan Rasulullah. Kau sekarang masih kecil berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau di antara kita ini bapak-bapak ibu, mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu nyata Rasulullah. Karena apa kata Rasulullah? Jin iblis tidak akan mampu meniru serupa saya, tidak akan bisa. Kalau kita nih ada jin, bisa mungkin kita bisa meniru sifat kita. Apa? Tubuh kita nih mungkin seperti hadid, bisa jin. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa ditiru oleh siapapun. Bahkan jin pun kata Rasul tidak akan mampu meniru wujud seperti saya, nggak bisa kata Rasul. Jadi bapak-bapak itu kalau sampai makan tidur kemudian bermimpi dengan ternyata Rasul, ternyata Rasul. Semoga kalau nanti semua kita akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kita akan berjumpa dengan Rasulullah, mungkin suatu saat kita akan ditarik, dipanggil, ada di samping Rasulullah. Amin Allahumma. Yang ketiga, takut tambah malam nih, tinggal kembali lagi jam 9 nanti. Kemudian yang ketiga, beribadah kepada Allah. Jadi ketenangan hati didapat dengan yang keempat, yang nomor 3 itu adalah pertama zikir kepada Allah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah, yang ketiga beribadah. Ibadah tidak hanya mengaji, tidak berpuasa, tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, bahkan ibadah haji tidak. Ibadah banyak macamnya. Kita ngaji nih, kita niatkan ibadah, pasti ibadah oleh Allah. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita, artinya kan ibadah, dinilai ibadah oleh Allah. Dan ibadah itu tidak harus begitu terus, tidak macam-macam. Apa kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal baik kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak harus sholat, ngaji, puasa, zakat, bahkan haji juga. Tidak di situ. Banyak. Kemudian yang terakhir, yang terjadi kepada kita pada malam ini, yaitu hadir di majlis taklim atau majlis maulid. Jadi kalau kita hadir di majlis taklim ini, hadir di majlis maulid nanti, pasti hati kita tenang. Walaupun kita punya masalah di rumah kita, dengan suaminya, dengan istrinya, kita belum masalah dengan anaknya, pasti kalau ikut dibawa ke pengajian, sedikit demi sedikit kesusahan akan hilang, pasti gitu. Maka itu pentingnya kita belajar ilmu. Kemudian juga saya tadi mengatakan membacakan ayat Allah, firman Allah, qul hal yastawina alladziina ya'lamuuna wal ladziina ya'lamuun. Inti dari ayat tersebut adalah beda, pasti beda orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Jadi ada orang A dan B, A berilmu, B tidak punya ilmu, pasti berbeda pengetahuannya, pasti berbeda. Maka kata Allah, orang yang berilmu pasti berbeda, yang tidak berilmu, yang berilmu pasti berbeda, kata Allah dalam Al-Quran. At-talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu minal mahdi, dari kandungan ibu ilal lahdi sampai liang lahat. Jadi intinya bagaimana?
selama hayat kita itu masih hidup, kita tetap wajib belajar ilmu. Di mana Pak? Tidak harus ke sekolah, tidak. Tidak harus ke sekolah, tidak. Ilmu itu tidak harus dapat di sekolah, tidak. Macam-macam kita itu mendapatkan ilmu. Makanya kata Rasulullah, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", carilah ilmu dari lahir sampai dia lahir. Dan setidaknya yang lebih penting lagi adalah di atasnya ilmu itu adalah al-amr bifawqal ilmi. Ada yang lebih mulia, ada yang lebih tinggi derajatnya atau posisinya lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adalah akhlak atau adab. Tidak ada bandingnya Pak, ilmu dan akhlak itu. Ataupun dua-duanya, ilmunya bagus, adabnya juga bagus. Apa kata Rasulullah? Yang dimaksud dengan yatim itu kata Rasulullah bukan orang yang mati, orang yang meninggal orang tuanya, bukan. Kita, orang tua kita meninggal, bapak ibu kita meninggal, mungkin oleh orang kamu yatim piatu karena nggak ada bapak dan ibunya. Itu di sisi manusia, tapi di sisi Rasulullah di mata Allah tidak, di pada Allah bukan di situ. Tapi bagaimana? Laisal yatim, yaitu la yatim ilmi wal adab. Yang dimaksud kata Rasulullah, yang dimaksud dengan yatim piatu itu adalah yang dimaksud dengan yatim, sesungguhnya yatim itu adalah orang yang hidup tanpa ada ilmu dan tanpa adab. Maka penting antara adab dan ilmu itu berselaluan, tidak harus diputuskan. Terkadang banyak ilmunya, pintar ngajinya, tapi ilmunya nggak ada. Dan setidaknya kita ketika punya ilmu, punya adab bagus, jangan kita takabur, jangan sombong. Karena orangnya kaya, orangnya pintar ngaji, selalu prestasi di sekolah, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena kesombongan itu akan mengantarkan kita dalam kekafiran. Coba bisa Pak? Iblis itu bapak-bapak ibu, iblis itu kan cuma akhir-akhir ini yang kita kenal dengan orang yang selalu mengajak kita dalam kejelekan. Tidak. Dulu sebelum terciptanya Nabi Adam, iblis itu termasuk orang makhluk Allah di langit 1, 2, 3 sampai 7. Allah kan menjadikan langit ada 7 langit, 7 lapis. Bumi ada 7 lapis. Maka Allah menjadikan 7 langit ini, setiap langit itu, 1 langit itu tingkatan 1, iblis punya julukan masing-masing. Bahkan Allah memberikan julukan, memberikan kepada iblis orang yang paling ibadah, orang yang paling kenal dengan surga dan neraka, orang yang paling dekat kepada Allah. Tetapi kenapa kok iblis sekarang ini malah mengajak kita dalam kejelekan? Karena iblis satu adalah sombong. Kok bisa Pak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna, pertama adalah wa'allaman asma'ullah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam di dalam Al-Quran, yaitu hanya beberapa sebagai ilmu. Kan? Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Adam ini mulia daripada malaikat, daripada iblis, itu dia salah satu, yaitu ilmu. Kan bayangkan, Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Tetapi kenapa kok lebih mulia Nabi Adam? Karena satu, dengan sifat ilmu. Di situ ilmunya apa? Siapa yang mengajarkan Nabi Adam? Wa'allaman Adam asma'ullah. Allah yang mengajarkan Nabi Adam secara langsung. Maka apa yang terjadi ketika Allah mengajarkan beberapa bagi nama atau sedikit ilmu kepada Nabi Adam? Allah meletakkan kepada para malaikat atau kepada semua makhluk di situ bersujud kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, kata Allah, dengarkan. Ketika saya berkata kepada engkau kalian semua, bersujudlah kepada Nabi Adam. Jadi karena Nabi Adam mulia sebab ilmu, iblis malaikat semua makhluk yang perlu disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah. Malaikat sujud, semua makhluk sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa aku iblis tidak mau bersujud? Anak khairun minhu. Saya lebih bagus dari Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari langit, sedangkan saya tercipta dari api neraka, dari api. Maka iblis tidak bersujud. Maka apa kata Allah? Apa istakbar? Kamu termasuk orang-orang yang sombong. Nah, di situ, ketika di situlah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka disitulah iblis disingkirkan dari surga.
Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin, dan kamu tergolong orang yang kufur, yang kafir kepada Aku. Maka walaupun kita punya ilmu sebesar apapun, jangan kita sombongkan diri. Sebesar jabatan apapun kita, jangan sombongkan diri. Bahkan kita doakan, kita sumbangkan, yang tidak mampu sumbang, dan tidak tahu ilmunya kita ajarkan. Nah, gitu. Paham ya? Nah, mungkin ini Pak, tapi cuma sebelumnya gini. Semoga ilmu yang kita kaji malam ini sedikit menjadi tambahan ilmu kepada kita semua, umumnya khususnya kepada saya pribadi, dan juga semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan semoga bisa diajarkan oleh sampai semua kepada siapapun yang mau belajar. Amin. Dan nanti di akhir penutup acara ini, di acara yang saya pegang ini, di acara akad kita ini, mari kita kirimkan sholawat asyhir atau asyhirin dolimin. Yang gak hafal nanti saya share di grup, yang bawa HP yang tergabung dari grup. Kalau yang tergabung dari grup, lihat di Google bisa. Kita khususkan pertama yang lain adalah mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang kedua, kita baca sholawat asyhir bersama-sama nanti yang kurang lebih banyak 3 kali baca. Tujuannya adalah kita khususkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Kenapa kok kita harus baca sholawat tersebut? Karena sholawat tersebut adalah, kata kiai, kata guru saya, supaya kita terbebaskan dari orang-orang yang zalim. Siapa tahu dengan beberapa sholawat yang kita nanti baca, saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, cepat terbebaskan dari orang-orang yang zalim, termasuk orang Zionis, Yahudi Zionis. Jadi kita nanti saya share di grup, yang bawa HP dibuka HP-nya, saya share di grup grup apa itu? Partai Jagung 78 dulu. Buka yang bawa HP, dibuka semuanya, kita nanti baca bersama-sama. Dan dari 28 jam saya kirimkan teks selawatnya di situ, yang tidak hafal, yang hafal alhamdulillah. Baca nanti kita 3 kali bersama-sama. Saya ulangi, niatkan pertama mendapatkan syafaat Rasul yang hari kiamat nanti, kemudian yang kedua khususkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dan ibu bapak-bapak pergi, jadi saya share di grup yang tergabung, nanti dibuka HP-nya. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibaca mic-nya Elsa atau Alia yang hafal, dibaca mic-nya, baca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu wa akhrijna min salimin wa Allahumma kullana wal-madina wal-hamdulillah kama abana sami'ah wal-jami al-muslimin wal-muslimin wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i wal-amwat Allahumma barik lana fi akhirina Allahumma barik fi ummatina ya Allah berikan berkat kepada orang tua kami Allahumma barik fi ummatina ya Allah berkatkanlah orang tua kami berupa ibu kami Allahumma barik fi azwajina ya Allah berkahkan istri kami Allahumma barik fi awladina berkahilah anak kami Allahumma ja'alna wa awladina min al-ilmi wal ahli ilmi wal khair Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم استقبلنا دينهم يمنهم وعزتنا وعلى قلوبهم وعزتهم اللهم أعلم الكفار والمشركين اللهم انتظر لا يكون إسرائيل وإسرائيل وسكن سمعهم وفرج معهم اللهم انصر الذين أعدائنا وعبدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة dari kami berdoanya apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu murni dari dosa pribadi. Akhir kalam dari masyarakat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hitung dulu. Dari materi kami sampaikan, semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan acara kita yang terakhir yaitu penutup dalam hal kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Kami sebagai pembawa acara pada malam ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata dari kami,